Kami persilahkan untuk bisa menyampaikan visi misinya untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 terlebih dahulu. Kami persilahkan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Husnul Khuluq, Pak Rubai, Pak Nur Hamim, dan Pak Junaidi, para pemirsa JTV di mana saja berada. Alhamdulillah, Allah menakdirkan Sambari Qasim untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati tahun 2015. Dengan insya Allah Sambari Qasim 5 tahun mendatang 2016-2021 insya Allah mimpin Gresik kembali. Amin. Dengan niat untuk ibadah, untuk pelayan bukan untuk dilayani, dan untuk kemaslahatan umat. Dengan visi terwujudnya Gresik yang agamis, Gresik yang adil, Gresik yang sejahtera, dan Gresik yang berkehidupan berkualitas. 5 tahun ke depan kami menargetkan dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi 8,2, APBD Kabupaten Gresik menjadi 8 triliun, dan angka kemiskinan dapat kita tekan serendah-rendahnya maksimal 8%. Rekan-rekan sekalian, dalam bidang ketahanan pangan yang selama ini kita sudah surplus 124.000 ton beras, kita targetkan pada 5 tahun yang akan datang minimal surplus 150.000 ton beras. Kita akan mencetak setidaknya 5.000 pengusaha muda yang berbasis pesantren, dan alhamdulillah tempo hari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi memberikan apresiasi terhadap persoalan ini. Dalam bidang pendidikan yang selama ini prestasinya alhamdulillah sudah luar biasa bagus, kami mengharapkan agar tidak ada satupun warga Gresik dalam usia sekolah yang tidak bisa belajar karena persoalan ekonomi. Maka kami akan menerbitkan kartu Gresik Pintar yang menjadi jaminan segenap warga Gresik usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya. Dalam bidang kesehatan demikian juga, target kesehatan kita, kami berharap derajat kesehatan semakin bagus. Kami akan menerbitkan kartu Gresik Sehat. Semua warga masyarakat yang sakit jangan sampai tidak bisa berobat karena persoalan biaya. Orang-orang yang sudah tua, lansia juga akan kita beri kesempatan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Di sisi sosial, kami melihat banyak orang-orang penyandang cacat, tuna, dan lain sebagainya. Rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus, tuna, dan lain sebagainya harus mendapatkan waktu kesempatan habis, yang boleh berikan tepuk tangan ya. Tadi visi misi dari pasangan calon dengan nomor urut 1. Selanjutnya kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi, pimpinan KPU Kabupaten Gresik, Panwas, seluruh yang hadir di kesempatan ini, Pak Sambari, Pak Qasim, Pak Nur Hamim, Pak Junaidi, masyarakat Kabupaten Gresik yang saya cintai, pendengar, pemirsa, JTV semuanya yang berbahagia. Sesuai dengan tema debat malam ini adalah peningkatan pelayanan publik dan juga menyelesaikan persoalan daerah dan sinergitas pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional pusat. Berkah nomor urut 2 menyampaikan pelayanan publik harus kita tingkatkan. Dalam bidang pendidikan, kita akan memberikan subsidi 2 juta per anak per tahun SMA, SMK, madrasah, aliyah, negeri maupun swasta. Mengapa? Supaya gerakan Ayo Sekolah dan kemudian Years of Schooling, lama belajar orang-orang Gresik menjadi lebih lama, dan itu akan berkorelasi langsung dengan income per kapita. Dalam bidang kesehatan, tentunya kita akan meningkatkan akses masyarakat, mendekatkan akses masyarakat kepada kesehatan dan meningkatkan pelayanan. Di antaranya kita nanti akan mewujudkan salah satunya adalah mobil trauma center yang dilengkapi dengan alat kesehatan dan tenaga medis yang
tempatkan di setiap kecamatan, di setiap puskesmas, sehingga bisa menolong orang-orang yang secara darurat kena masalah kesehatan. Dalam bidang pelayanan umum misalnya, dalam bidang investasi, kita akan lakukan apa yang disebut dengan one stop service, pelayanan satu atap dengan memberikan kemudahan, tidak dibebani, tidak dipersulit, kemudian tidak diganggu, sehingga investasi di Kabupaten Gresik bisa meningkat 3 kali lipat dari yang sekarang. Dalam bidang penetapan pajak misalnya BPHTP, sekarang ini NJOP dengan harga pasar ada disparitas yang sangat tinggi. Kalau ini tidak ada standar, maka ada kemungkinan tawar-menawar, dan ini ada kemungkinan terjadi penyelewengan. Maka berkah pasangan nomor 2 menyampaikan bahwa nanti akan ada semacam standarisasi sehingga zona nilai tanah itu bisa kita tetapkan, dan itu akan memudahkan kepastian kepada semuanya, termasuk investor yang mau investasi di Kabupaten Gresik. Dalam bidang yang lain, misalnya dalam bidang PDAM, kita akan menambah coverage-nya. Daya layanannya kita perbesar sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga airnya pun juga bisa mengalir dengan baik, tidak hanya pada saat-saat tertentu. Dan yang lebih dari itu, kita akan menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan semua itu harus ada Dewan Pengawas Pelayanan Publik sehingga masyarakat bisa waktu tercapai. habis, boleh berikan tepuk tangannya untuk pasangan calon dengan nomor urut 2. Selanjutnya kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 3. Waktu 3 menit untuk bisa menyampaikan visi misinya dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisioner KPU Jawa Timur, kawan-kawan Komisioner KPU Kabupaten Gresik, Panwasle yang saya hormati, Paslon nomor urut 1 Pak Sambari, Pak Kosim yang saya hormati, Pak Puluk, Pak Rubai yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Ide dan komitmen adalah faktor terpenting bagi seorang pemimpin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Kami bangga saat ini Gresik sudah mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 37%, jauh di atas amanah undang-undang kita. Begitu juga halnya dengan biaya kesehatan. Gresik juga sudah mengalokasikan biaya kesehatan sebesar 15%. Ini juga jauh di atas amanah undang-undang yang minimal 10%. Kalau kemudian kita amati 5 tahun terakhir, sungguh spektakuler makroekonomi kita. Yang kemudian perlu kita catat adalah pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita ada di atas rata-rata nasional dan di atas rata-rata Jawa Timur, yakni 7%. Tetapi yang kemudian membuat kami prihatin, masih ada opini di tengah-tengah masyarakat kita bahwa pendidikan kita ini masih mahal. Pelayanan kesehatan kita juga masih dikeluhkan, utamanya oleh pemegang kartu BPJS. Angka pengangguran kita juga masih 5%. Ini adalah problem-problem daerah yang kemudian harus kita tuntaskan dalam 5 tahun ke depan. Tentu dengan membuat dan merencanakan program yang sinergis antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Pelayanan publik akan bisa kita lakukan secara maksimal manakala kita punya sistem yang efektif dan efisien. Yang kedua, kita punya SDM yang mumpuni. Yang ketiga, kita punya yang namanya punishment dan reward. Dan yang tidak kalah pentingnya, pelayanan publik akan bisa berlangsung dengan baik manakala kita punya monitoring dan evaluasi. Hadirin yang saya hormati, saat ini memang penyediaan lapangan kerja masih sangat konvensional, masih hanya dilakukan oleh adanya investasi. Untuk itu ke depan kalau Arjuna terpilih, kami akan memberikan program khusus untuk menyediakan lapangan kerja yang berbasis pada Waktu habis, boleh berikan kewirausahaan. tepuk tangannya. Terima kasih untuk pasangan calon dengan nomor urut 3. Setelah kita mendengar ketiga pasangan calon menyampaikan visi misinya,
Di sesi berikutnya akan ada penajaman visi misi dengan pertanyaan yang memang sudah disusun oleh para ahli seputar tema debat kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015. Kembali lagi dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015. Di mana di sesi ini para pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan yang sudah terbungkus dalam 3 amplop di sini yang memang tadi sudah dipilih ya oleh masing-masing pasangan calon. Ini secara undi, jadi diacak. Dan untuk yang pertama, untuk pertanyaan pertama akan saya berikan untuk pasangan calon dengan nomor urut 2. Masih disegel. Saya buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pasangan calon dengan nomor urut 2, pertanyaannya adalah, salah satu kekuatan ekonomi daerah sebetulnya sangat ditopang oleh pengusaha kecil dan menengah atau sektor UMKM. Jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperkuat sektor UMKM? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kami sampaikan. Untuk memperkuat sektor UMKM kita harus punya semacam zona yang di situ ada namanya klinik bisnis, ada inkubator bisnis, ada belanja bisnis yang itu dikhususkan untuk UKM. Kemudian kita juga harus bantu di aspek permodalan, aspek pemasaran, termasuk juga packaging. Karena dengan cara-cara seperti itu mereka bisa bangkit. Karena memang mereka harus didampingi, mereka harus hadir di tengah-tengah kita. Jadi apa yang kita sampaikan misalnya UKM ini merupakan sektor ekonomi unggulan di masyarakat. Pada saat kami kemudian datang ke beberapa lokasi UKM, mereka ternyata harus mendapatkan perhatian, pendampingan, khususnya dalam hal-hal yang kaitannya dengan permodalan. Maka kemudian untuk menopang itu, dengan persetujuan DPRD tentunya kami nanti akan alokasikan Bank BPR Gresik itu sampai punya equity sebesar aset kira-kira 500 miliar, setengah triliun, yang itu kita berikan support kepada UKM supaya mereka tidak kesulitan lagi dalam bidang permodalan. Monggo dilanjutkan. Di samping itu, apabila Barkah mendapat kehormatan dipilih oleh masyarakat Gresik menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan mencarikan akses pasar sehingga produk-produk UMKM di Gresik itu bisa maju dengan pesat, sehingga dengan demikian menjadi penopang ekonomi dan kemudian mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Gresik. Kemudian saya lanjutkan. Itu butuh tenaga kerja terampil. Maka kemudian kita akan melatih kewirausahaan dan keterampilan untuk 20.000 anak-anak dan pengusaha kecil se-Kabupaten Gresik tiap tahun. Sehingga dengan pelatihan 20.000 saya kira nanti akan bisa mendongkrak income per kapita, sekaligus juga akan menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gresik. Karena memang sekarang ini perlu tenaga terampil dan punya jiwa wirausaha yang bagus. Tanpa itu semua saya sulit bersaing. Oke, boleh berikan tepuk tangannya? Pas sekali ya. Oke, kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 3. Sudah dipilih tadi ya. Saya buka segelnya untuk pertanyaannya. Bismillahirrohmanirrohim. Siap Bapak ya? Siap. Pertanyaannya, dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah pelayanan publik. Dalam kenyataannya masih banyak birokrat kita yang belum bisa menempatkan diri sebagai pelayan publik. Jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan sehingga birokrasi berfungsi sebagaimana semestinya? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini adalah salah satu problem kenapa kesejahteraan kita terhambat. Jadi mindset daripada birokrasi kita ini masih birokrasi yang tatarannya pada hanya bekerja sesuai dengan jam kerja. Untuk itu, ke depan kalau kami terpilih, langkah awal kami akan memotret potensi ASN Gresik dalam semua level. Sehingga nanti kita akan tahu, si A ini pada posisi level 2, tetapi kenyataannya mestinya baru di level 3. Begitu halnya sebaliknya. Nah, peta potensi SDM ASN inilah yang kemudian akan kita jadikan ke depan untuk memberikan pelayanan yang akan optimal tadi. Jadi mereka harus kita lihat dulu potensinya, sehingga si A, si B ini akan kelihatan
oh si A ini sudah layak untuk di posisi eselon 2 misalnya. Ternyata masih di eselon 3. Si B ini sudah layak di eselon 3, tetapi masih di eselon 4. Nah, ini yang kemudian akan coba kita bangun sistemnya, sehingga ASN kita itu nanti yang duduk di kepala SKPD dan lain-lain itu tidak dalam kapasitas yang tiap hari nemeni bupati. Itu tidak, kurang sip itu pokoknya. Jadi mereka yang kemudian akan duduk di kepala SKPD adalah mereka yang punya kompetensi, yang kemudian mampu memberikan sumbangsinya sebagai aparatur negara untuk melayani masyarakatnya. Sehingga nanti kami yang ada di posisi manajerial tertinggi ini bisa kemudian mengaplikasikan apa-apa yang selama ini menjadi kepentingannya masyarakat. Jadi nanti ASN-nya kemudian pemimpinnya juga punya concern ke situ, maka jadilah yang namanya pelayanan publik yang waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya. Sudah cukup menjawab ya. Kita kembali ke pasangan calon dengan nomor urut 1. Ini yang sudah dipilih ya untuk pertanyaannya, Bapak masih disegel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertanyaannya, kawasan permukiman dan kawasan industri di Gresik sama-sama berkembang pesat. Jika hal ini tidak diperhatikan akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu adanya konsep tata ruang pembangunan yang jelas untuk Gresik ke depannya. Jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan jika dalam pelaksanaan di lapangan ternyata terjadi penyimpangan terhadap konsep tata ruang yang sudah Bapak buat? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Masalah tata ruang ini sudah diatur di dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2011. Semua sudah diatur, mana itu untuk industri, mana itu untuk pertanian, dan mana itu untuk permukiman. Kami tidak segampang untuk memudah RT RW itu, karena RT RW itu ada jangka waktu antara tahun 2010 sampai tahun 2030. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau itu memang dimusyawarahkan oleh Bapeda, diusulkan kepada DPRD untuk dibuat masam RDTL. Jadi ini nanti diatur secara rencana detail tata ruang, itu nanti akan diusahakan sehingga permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat bersama eksekutif itu tetap bisa kita tinjau kembali asalkan ada musyawarah dibentuk perda atau perubahan atau membentuk tentang tata ruang detail untuk ke depan. RT RW itu merupakan kesepakatan segenap warga masyarakat yang dilewatkan rekan-rekan DPRD. Tentu tugas eksekutif adalah melaksanakan dan mengamankan dengan sebaik-baiknya karena berbagai pertimbangan tentang kesehatan, tentang kemudian akses dan lain sebagainya sudah dimasukkan dalam rencana tata ruang dan tata wilayah daerah. Maka ketika nanti terjadi penyimpangan, pemerintah Kabupaten Gresik tidak akan segan-segan untuk menolaknya karena sama dengan mengkhianati kehendak rakyat yang telah dituangkan melalui perda oleh DPRD Kabupaten Gresik. Demi rakyat kami akan menciptakan tata ruang yang bagus. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya. Ya pemirsa, di sesi tanya jawab yang pertama ini sudah berakhir. Akan ada sesi tanya jawab yang kedua di mana kita akan mengetahui ketiga pasangan calon ini sekiranya memiliki pandangan atau mungkin kiat-kiat mengupayakan sekiranya nanti terpilih kira-kira permasalahan apa yang akan terjadi di Kabupaten Gresik. Jangan kemana-mana, tetap dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015. Bersama kami dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015, sepertinya semangat sekali di sini ya untuk para pendukungnya. Di sesi yang kedua ini masih sama seperti sesi yang pertama. Ketiga pasangan calon ini akan mendapatkan pertanyaan yang memang sudah disusun oleh ahlinya, yang memang ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Dan tadi sudah diundi ya untuk yang pertama dan sudah mengambil amplop di sini masing-masing. Untuk yang pertama mendapatkan pertanyaan adalah pasangan dengan calon nomor urut 3 ya. Kami persilahkan, ini
Saya masih disegel. Saya buka pertanyaannya. Bismillahirrohmanirrohim. Siap? Oke. Pertanyaannya adalah, akuntabilitas dan transparansi bagaikan dua sisi mata uang. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama ini kontrol publik juga lemah. Jika Bapak terpilih, mekanisme apa yang ingin Bapak ciptakan sehingga pengelolaan keuangan daerah itu transparan dan akuntabel? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, perencanaan pembangunan itu mengandung aspek 3 hal. Pertama, harus memenuhi aspek konstitusional, konstitusi. Yang kedua, harus mengandung aspek demokrasi. Dan yang ketiga, mengandung aspek bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, semua program kegiatan yang akan kita susun dan kita buat, tentu harus ada cantolan hukumnya. Harus ada cantolan peraturan perundang-undangannya. Setelah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kemudian didiskusikan antara eksekutif dan legislatif. Kalau di eksekutif ada tim anggaran, kalau di legislatif ada badan anggaran. Itulah proses demokrasi transparansi untuk kepentingan publik. Di situ akan dilihat yang direncanakan oleh eksekutif itu apa saja. Biaya pendidikannya sudah berapa, biaya untuk kesehatannya sudah berapa, untuk memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan sudah berapa. Nah, di aspek demokrasi itulah kemudian wakil-wakil kita, rakyat kita yang punya wakil di DPR itu harus kemudian proaktif memperjuangkan untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pertanggungjawaban. Direncanakan dengan baik menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua sudah didiskusikan melalui lembaga DPR dan eksekutif. Tetapi kalau kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan ternyata karena di situ ada kong kali kong misalnya, maka ini tentu akan menciderai yang namanya transparansi publik. Kong kali kong itu yang selama ini sudah kita lihat. Bagaimana di pusat, di daerah, dan di lain-lain banyak aparat kita yang dikecrek itu gara-gara tidak transparansi dan tidak menggunakan aspek demokrasi, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam aspek pertanggungjawaban yang nanti juga akan di... Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya untuk pasangan calon dengan nomor urut 3. Kali ini kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 1. Ini pertanyaan yang memang sudah Bapak pilih ya. Saya buka segelnya. Bismillahirrohmanirrohim. Instansi. Misalnya kendaraan dinas dipakai istri atau suami untuk belanja keluarga. Jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Yang pasti, mana haknya pemerintah dan mana haknya keluarga atau non-keluarga. Yang pasti kalau memang ada pegawai yang sudah diberi kendaraan dinas, tentunya kendaraan itu kan dipakai oleh pegawai itu dalam kepentingan-kepentingan dinas. Kalau nanti kendaraan itu digunakan oleh orang lain, oleh teman atau oleh istri atau anak yang tidak punya haknya, tentu akan ada suatu peringatan atau tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Selama ini yang kami lakukan, sebelum mengangkat salah seorang menjadi pejabat, kita melaksanakan penandatanganan fakta integritas. Dan di fakta integritas itu ada komitmen mana yang seharusnya digunakan untuk pribadi dan yang dikedepankan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami adalah mengedepankan Roisul Ummati Khodimuhum. Prinsip kami yang pertama ibadah, yang kedua melayani masyarakat. Karena yang kita kedepankan memberikan pelayanan masyarakat, maka tidak boleh ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kami menyiapkan surat edaran yang mengatur penggunaan kendaraan dinas. Dan surat edaran itu berikut ada sanksinya. Bahkan melalui ada BKD, ada inspektorat, dan ada rekan-rekan Satpol PP melakukan pengawasan kalau kendaraan dinas itu digunakan tidak semestinya. Saya sendiri secara pribadi ketika kegiatan malam hari melayani masyarakat, saya belum pernah sekalipun menggunakan kendaraan plat merah. Kenapa? Karena itu tidak pada tempatnya. Dan saudara-saudara sekalian, insya Allah kami akan menjadi pemimpin yang amanah melayani masyarakat. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya.
Kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 2 di sini ya. Ini yang Bapak pilih tadi ya Pak ya. Saya buka segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bapak? Siap. Oke. Pertanyaannya adalah, banyak lahan-lahan produktif yang sudah beralih fungsi baik sebagai perumahan maupun industri. Padahal mayoritas warga Gresik masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan. Jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Lahan-lahan kita, produksi pertanian kita sebetulnya menurun. Dulu 5 tahun yang lalu 450 ton. 460 ribu ton per tahun. Sekarang tinggal sekitar 360. Mengapa terjadi? Karena banyak lahan-lahan yang kemudian beralih fungsi menjadi perumahan dan yang lain, termasuk juga ditimbun itu. Maka kemudian kebijakan kita yang pertama, kita harus melakukan apa yang disebut dengan perda lahan pertanian permanen. Jadi lahan pertanian permanen, lahan perikanan permanen itu tidak boleh diotak-atik. Karena itu memiliki hajat hidup orang banyak. Kalau kita lihat dari PDRB kita, sebetulnya orang yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan itu hampir 70%. Tetapi kontribusi terhadap PDRB itu hanya sekitar 8, sekian persen. Artinya di sini ada kue kecil tapi yang ngeroyok orang banyak. Ada tumpeng kecil tapi yang ngeroyok orang banyak. Sementara ada tumpeng besar yang ngeroyok hanya beberapa orang. Ini inequality, ini ketidakadilan yang terjadi. Maka kemudian perda tentang bagaimana pembatasan ada lahan pertanian permanen itu perlu. Yang kedua, kita sekarang melihat bahwa kondisi pertanian kita itu sudah tidak lagi subur karena berbagai persoalan. Inilah yang harus kita lakukan, pembenahan kembali tentang kondisi tanah. Jadi tingkat kesuburannya, unsur haranya harus kita perbesar lagi supaya tambak-tambak itu bisa produktivitasnya tinggi dan kemudian juga pertanian bisa produktifnya tinggi. Ditambahkan Bapak Bu. Jika pasangan Berkah mendapatkan kehormatan dipilih oleh masyarakat Gresik, maka dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, pasangan Berkah akan memperketat perizinan. Tidak akan memberikan izin kepada tanah-tanah pertanian yang akan digunakan di luar fungsi pertanian. Sehingga dengan demikian tanah-tanah itu bisa aman sedemikian rupa. Gitu. Itu, saya kira itu yang akan dilakukan oleh kami sehingga pertanian itu akan tetap bertahan di Gresik dan bisa memberikan sumbangannya. Saya kira ya. Pas sekali, boleh berikan tepuk tangannya. Oke. Di dua sesi sudah ya, pertanyaan sudah kita berikan. Bapak boleh berikan tepuk tangannya untuk ketiga pasangan calon kita yang sudah menyampaikan kiat-kiatnya menjawab tantangan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan ya. Nanti di sesi berikutnya ketiga pasangan calon ini akan memberikan pertanyaan oleh ketiga pasangan calon lainnya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015. Kembali lagi dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015, di mana di sesi ini sesi yang cukup menegangkan karena di mana tadi sudah memilih ya secara acak untuk fishball. Kira-kira siapakah yang akan bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon yang lain? Dan tadi pasangan calon dengan nomor urut 1 yang terlebih dulu memiliki kesempatan untuk bertanya. Kali ini kita persilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon dengan nomor urut 2. Waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaannya dimulai dari sekarang. Pak Huluk, pada debat publik 1, 28 Oktober yang lalu, saudara menyampaikan bahwa bisa meraup APBD lebih dari 8 triliun. Padahal selama Bapak menjabat sebagai Sekda dan sekaligus ketua tim anggaran, kenaikan PAD rata-rata setiap tahun hanya 10 miliar. Sedangkan APBD rata-rata setiap tahun hanya 50 miliar. Buktinya selama 5 tahun APBD hanya naik 250 miliar. Dari tahun 2005 117 miliar, tahun 2010 167 miliar. Dengan cara apa Bapak sehingga yakin bahwa APBD dari 2 triliun, waktu saya dengan Pak Kosim, 2 triliun 892 miliar menjadi 8 triliun lebih. Oke, waktu habis. Silakan dijawab. Waktu 2 menit dimulai dari Pak sekarang. Sambari dan bapak-bapak pemirsa TV yang berbahagia. Kenaikan yang sebesar itu sebetulnya
lebih ditopang pada peralihan pajak PBB, PBHTP yang dulu ditarik pemerintah pusat kemudian dilimpahkan ke daerah. Satu. Yang kedua, PBB pajak listrik yang kira-kira 175 itu tidak usah dicari, sudah datang sendiri karena sudah masuk di pembayaran listrik. PBB pun dengan HO yang ditargetkan hampir 100 lebih, ternyata realisasinya tidak sampai 50%. Kemudian mengapa APBD tinggi? Di situ ada bagi hasil pajak dan non pajak. PP 29, PP 25, PPh 21 itu juga dari pusat saja, termasuk pajak pertambangan, PBB pertambangan. Kemudian juga sertifikasi guru itu juga masuk di APBD, dulu waktu itu nggak ada. Kemudian juga persoalan yang lain, misalnya sekarang dana alokasi desa juga masuk di APBD, sehingga kalau sekarang PAD itu misalnya sekitar 800-700, sebetulnya banyaknya itu bukan karena usaha-usaha, tetapi ya karena limpahan-limpahan begitu saja. Jadi usaha konkretnya itu saya kira hanya sedikit gitu loh. Saya bisa kasih hitung-hitungan karena saya dulu mantan kepala dinas pendapatan, saya bisa tahu berapa sebetulnya PAD sesungguhnya yang diambil gitu loh. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kemudian yang kedua, sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan? Ada persoalan serius yang tadi sudah saya singgung, penetapan pajak PBHTP itu sekarang tawar-menawar, tidak berdasarkan standar. Sehingga mana kita zona nilai tanah itu nggak ada. Bahkan misalnya himpunan daftar ketetapan pajak di desa itu tidak pernah di-upgrade, sehingga kondisi antara apa yang disebut dengan NJOB dengan real pasar itu berbeda sangat jauh. Kalau itu terjadi, ini juga habis. Kita kembalikan ke pasangan calon dengan nomor 1 untuk mengeksplorasi Bapak. Waktu 1 menit. Kami persilahkan. Bapak lupa kalau masalah PBB yang diserahkan itu dari pemerintah kepada itu kecil banget. Itu hanya sekitar 70 miliar lebih. BPHTB itu kecil banget. Tidak seperti yang kita bayangkan. Sedangkan yang lain-lain itu tidak mungkin bisa meningkat sampai tambahan 1.900.000.000.000 waktu saya mengabdi dengan Pak Kosim. Tetapi mengapa antara tahun 2005 dengan tahun 2010 itu sangat pendek banget Pak Kosim. Tidak mungkin, yakinkanlah tidak mungkin bisa mencapai 5 triliun tambahannya itu. Dan mohon maaf, Pak Khuluk tadi belum menjawab pertanyaan kami. Pertanyaan kami yang inti adalah bagaimana cara Bapak mewujudkan menjadi 8 triliun. Itu yang pokok ya, itu yang belum dijawab ya. Oke, kami kembalikan ke pasangan calon dengan nomor 2. Waktu 2 menit. Ya, kami memang persilahkan. sengaja saya jawab setelah ini. Jadi memang saya sisakan begitu. Kalau saya jawab tadi nanti ketahuan gitu loh. Ini kita jawab. Coba dilihat, potensi Gresik itu sebenarnya sangat bagus. Kita lihat misalnya di Sedayu, kemudian di Panceng, kemudian di daerah Ujung Pangka. Itu adalah potensi-potensi klaster industri yang cukup besar sebetulnya. Tetapi sampai saat ini karena proses perizinannya lamban, maka sektor-sektor atau klaster itu tidak bisa diambil secara baik. Kemudian yang kedua, untuk penetapan BBHTP. BBHTP itu besok kita buat standar, sehingga ada zona nilai tanah itu ada AA, ada AB, ada AC. Tidak seperti sekarang transaksional jadi tawar-menawar. Tawar-menawar seperti ini bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi, dan ini kasihan masyarakat. Dan ini membuka peluang untuk terjadi penyelewengan. Nanti kalau sudah kita atur namanya zona nilai tanah, kemudian standarisasi dibuat, kita tahu kalau yang AA itu nilai BPHTP-nya sekian, pajaknya sekian, kalau AB sekian, kalau AC sekian. Ya, waktu habis, ini boleh berikan tepuk tangannya. Pasangan calon nomor urut 1 sudah memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kali ini kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon dengan nomor urut 3. Bapak, waktu 1 menit kami persilahkan. Terima kasih Pak Nur Hamim dan Pak Ahmad Junaidi yang sangat saya hormati. Apa yang Bapak ketahui tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Gresik, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi pembangunan sarana prasarana, dan kira-kira apa langkah Bapak andai kata terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Sudah cukup? Kami persilahkan untuk menjawab, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Kosim. Kami tidak munafik. 5 tahun yang lalu ini, 5 tahun terakhir ini memang ada hal-hal yang luar biasa.
kinerja keuangan daerah juga luar biasa. Walaupun tadi masih diperdebatkan antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tetapi kami tidak munafik. Kami 5 tahun mendampingi Pak Sambari, Pak Kosim di legislatif dan ikut merencanakan bagaimana APBD atau postur APBD itu kita rencanakan. Memang sekarang itu banyak jalan-jalan kabupaten yang sudah dilebarkan. Banyak pembangunan seperti stadion dan lain-lain. Kemudian kami juga tidak memungkiri bahwa saat ini juga ada yang namanya santunan-santunan untuk anak yatim, untuk janda, untuk dan lain-lain. Tetapi kalau kemudian ini nanti kami terpilih untuk kemudian menjadi bupati meneruskan Bapak, tentu yang baik-baik ini akan saya teruskan. Yang baik-baik ini akan saya teruskan, kemudian kami akan menajamkan lagi Pak, akan menajamkan lagi bahwa sektor informal yang tadi disampaikan oleh pasangan nomor 2, bahwa yang menopang pertumbuhan ekonomi kita ini, yang menopang PDRB kita ini, itu 70% dari sektor industri dan jasa. Sedangkan yang hanya 8% dari sektor informal, dari sektor pertanian. Nah ini nanti yang kemudian akan kami dorong, bagaimana kemudian ini mampu berbalik piramidanya, yang pertanian bisa kemudian berkontribusi baik, dan kemudian yang industri juga tetap bisa tumbuh. Tetapi Pak Sambari, Pak Kosim, tentu yang Bapak lakukan ini perlu nanti kemudian diteruskan. Kalau kemudian Bapak terpilih, monggo diteruskan. Tetapi yang kami pesankan adalah bagaimana ke depan ini perencanaan pembangunan Waktu kita itu. habis, kami kembalikan lagi waktu 1 menit Bapak untuk mengeksplorasi jawaban. Saya pikir apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 3 ini betul-betul sinergis banget ya. Saya pikir tidak usah saya komentari. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembalikan lagi ke pasangan calon nomor urut 3. Ya, kami Waktu 2 menit Bapak. Ya, kami berterima kasih atas kesempatan ini dan Pak Sambri memahami apa yang akan kami rencanakan karena sesungguhnya tadi itu. Jadi kami pernah sama-sama mengabdi. Kami di legislatif selama 5 tahun, 2009-2014. Pak Sambari di eksekutif mulai 2010-2015. Ini hal yang sudah kita lakukan hampir 5 tahun. Makanya kita sudah tahu bagaimana seluk-beluk yang harus kita rencanakan di Gresik ke depan agar bisa lebih baik lagi. Jadi bisa lebih baik lagi karena sekarang sudah baik. Terima kasih. Sudah cukup? Apabila ingin ditambahkan boleh? Ya. Masih ada cukup waktu? Tentunya kita harus seobjektif mungkin bahwa yang baik ya kita lanjutkan, tapi yang tidak baik adalah harus kita evaluasi karena segala sesuatu kita ini perencanaan kan perencanaan manusia. Apa yang kita lakukan sebaik mungkin itu kembali kepada unsur pelaku pelaksananya. Jadi kami memaknai Gresik ini tidak hanya ke arah pertumbuhan, tapi juga nanti pemerataan pembangunan itu jauh lebih penting. Jadi prinsip kami nantinya kalau Arjuna yang terpilih menjadi melanjutkan pembangunan yang sudah ada ini, maka kami akan mengupayakan peran serta dan aktivitas masyarakat itu untuk kita dengarkan, kemudian kita laksanakan apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya dengan kawan-kawan di DPRD. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada cukup waktu apabila ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Oke, boleh berikan tepuk tangannya. Pasangan nomor urut 3 sudah selesai menjawab dari pertanyaan pasangan nomor urut 1. Kali ini kita beralih ke yang mendapat giliran kedua adalah pasangan dengan nomor urut 3. Di sini siap memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sambari, Pak Kosim. Tadi sudah dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan pembangunan. Dan saya kira yang harus kemudian diwujudkan di Gresik itu bagaimana mampu mempertahankan yang namanya swasembada pangan. Karena tadi juga ada yang menyinggung, Pak Kulik menyinggung dengan keterbatasan lahan pertanian ini itu akan ya semakin sulit produktivitas kita kejar,
Maka yang kemudian kami tanyakan kepada Pak Sambari, 5 tahun ke depan ini apa strateginya untuk mencapai swasembada pangan di Kabupaten Gresik? Terima kasih. Oke. Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik Pak Nur Hamim, tidak akan meninggalkan sistem tentang intensifikasi dan ekstensifikasi, itu harus kita lakukan. Memang tanah kita semakin hari semakin terbatas. Kebutuhan kita semakin banyak. Maka kita harus pandai-pandai untuk melakukan teknis-teknis yang harus kita lakukan, terutama masalah intensifikasi. Ini terbukti bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah pada saat dengan Pak Kosim, bahwa tahun 2013 produksi gabah kering giling yang ada di Kabupaten Gresik itu 379.000 ton gabah. Kemudian rata-rata rendemennya itu 62%, maka menjadi beras itu 235.000 ton beras. Kemudian penduduk kita 1.315 jiwa. Per orang itu 1 tahun itu 97 kilogram. Sehingga surplus kita antara produk kita beras dimakan oleh sekian banyak orang itu masih swasembada 113 berapa itu pasnya ribu ton beras. Kemudian perkembangan pada tahun 2015 terakhir, sensus terakhir, dari 379.000 ton gabah kering ini sudah masuk pada angka 426.000 ton gabah kering. Monggo Pak Kosim supaya kita kerjasamanya bagus. Iya. Pada sisi yang lain, karena SDA yang relatif tetap, maka kualitas SDM-nya harus dipompa. Tempo hari bersama Petro kita menggalang anak-anak muda Ya, cinta waktu habis. pertanian. Kami kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa mengeksplorasi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, jadi untuk pertanian saya kira puas. Tetapi kemudian ada potensi lain Pak Sambari, potensi lain yang terkait dengan perikanan dan lain-lain. Dulu Gresik itu kan jauh lebih baik dari sektor pemasarannya, perikanan kita. Jadi kalau saat ini mungkin perikanan kita kembali ke Lamongan, dijual ke sana, sehingga Gresik ini hanya kebagian kecil sekali dalam hal proses ini perputaran ekonominya. Nah, untuk ke depan bagaimana dengan perikanan kita Pak Sambari? Jadi kalau tadi pertaniannya sudah luar biasa, sekarang perikanannya bagaimana sekarang untuk ke depan? Cukup, kami kembalikan lagi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tambak kita 32.000 hektar. Biasanya kita jual ke Kaliotik dan lain sebagainya, Lamongan. Tetapi sekarang kita bangun 3 hektar, 25, ini pasar modern. Pasar ikan modern yang sudah jadi. Semua hasil-hasil perikanan, baik itu budidaya maupun hasil tangkap, tidak usah jual kemana-mana. Kita tampung dan sudah siap untuk operasi tahun ini. Insya Allah Gresik akan menjadi pasar modern, terutama penampungan masalah ikan. Ya. Masih ada cukup waktu apabila ingin ditambahkan? Cukup? Oke, boleh berikan tepuk tangannya untuk pasangan calon nomor urut 1 yang sudah selesai menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Kali ini silahkan pasangan calon dengan nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Untuk terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, tentunya aparat pemerintah kita juga harus clean government dan good governance. Bagaimana langkah-langkah Pak Gulub untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa apabila nantinya ke depan kita tentunya harus sinergis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden juga mengamanatkan untuk terciptanya masyarakat yang bersih dan berwibawa. Langkah-langkah Bapak bagaimana untuk membawa aparatur pemerintah daerah Gresik sehingga bersih dan berwibawa tersebut? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Di manajemen SDM Pak Nur Hamim dan Pak Zunaidi itu ada mulai dari perencanaan SDM termasuk juga rekrutmennya, kemudian bagaimana
training and development-nya, dan kemudian bagaimana evaluasi dan monitoring, dan bagaimana kemudian melakukan replacement dan seterusnya. Nah, kebijakan kami mulai dari perencanaan itu sudah kita tata. Artinya berapa kira-kira kapasitas pegawai, kemudian bagaimana kompetensi pegawai yang dibutuhkan untuk misalnya keuangan, untuk bidang pertanian, untuk bidang dokter kesehatan, itu berapa? Itu harus direncanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, pada saat kita memilih, itu replacement test dilakukan oleh lembaga yang adil, yang benar, yang jujur, yang independen. Sehingga kemudian pemilihan pejabat bukan karena like and dislike, tapi melalui namanya fit and proper test, yang kemudian akan dilihat bagaimana kapabilitasnya, bagaimana kompetensinya, bagaimana kemudian kedekatannya dengan rakyat, bagaimana komitmennya terhadap pelayanan rakyat. Itu kemudian ada skor, ada nilai, dan itulah yang kita pakai, tidak karena maaf kemudian dekat, kemudian diangkat. Kalau seperti ini nanti akan terjadi usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Ya, saya juga baca Arab juga supaya tidak Pak Kosim saja gitu loh. Jadi kalau diserahkan hanya karena senang, saya lihat misalnya, maaf, ada guru olahraga yang tidak ngerti apa-apa kemudian jadi camat. Dan kemudian melayani KTP aja enggak bisa gitu loh. Kemudian KTP bisa 6 bulan, 3 bulan. Kemudian maaf, kakak itu sampai di bawah itu 2 tahun. Ada orang yang sudah mati nggak selesai kakaknya dan KTP-nya. Kalau sudah persoalan dasar pelayanan saja tidak bisa, bagaimana kemudian melakukan persoalan-persoalan besar di daerah? Ini yang kaitan dengan, dan mengapa itu terjadi? Karena proses rekrutmen, replacementnya, kemudian manajemen sumber daya manusia tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak sesuai dengan perencanaan. Monggo Pak. Saya menambahkan di samping apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Husnul Hulu. Ya, waktu habis. Kita kembalikan lagi untuk bisa dieksplorasi. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, Pak Kuluk, jadi dari sisi proses rekrutmen dan penempatan itu hal yang ideal. Tetapi kemudian kadang-kadang aparat kita ini ya suka menyelewengkan sesuatu yang tidak haknya. Jadi APBD kita misalnya pada sumber APBD ini juga besar, tetapi karena ada tangan-tangan jahil yang kemudian tidak amanah tadi, maka kemudian terjadi kebocoran dan penyelewengan. Lah kira-kira misalnya ada level kepala dinas atau kemudian Kasubdin, Kadin, ini yang melakukan hal seperti itu, antisipasi Pak Kul gimana kira-kira? Jadi apakah dipecat apa gimana? Terima kasih Pak Kul. Kami persilahkan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Pak Nur Hamim sama Pak Junaidi, pertanyaannya tadi bagaimana membangun sebuah pemerintahan yang bersih. Ya, saya kira kita ini krisis toladan di samping yang disampaikan oleh Pak Dr. Hulu. Kalau nanti pasangan berkah terpilih, kami akan memberikan contoh sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih, sehingga dengan demikian kepala-kepala dinas, kemudian sampai staf-staf yang di bawahnya itu akan bisa meniru pemimpinnya. Sebab menurut keyakinan kami tidak mungkin kepala dinas sampai ke bawahnya itu melakukan tindakan yang tidak baik kecuali itu mungkin melihat atasannya. Kalau atasannya itu buruk, dia akan meniru. Maka dari itu dalam konteks pembangunan sistem dan nilai tidak lain adalah kami akan memberikan suri teladan kepada bawahan-bawahan kami kalau nanti dipilih dan ditakdirkan, di samping kita menentukan dan memilih aparatur-aparatur itu yang memiliki kapabilitas, memiliki integritas. Ya, waktu habis, dan boleh juga berikan memiliki tepuk kompetensi. tangannya. Ya. Pasangan calon dengan nomor urut 2 sudah selesai menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Kali ini kami persilahkan untuk pasangan calon dengan nomor urut 2 memberikan pertanyaannya kepada terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, kepada nomor 3. Ya. Ya, Pak Nur Hamim, Pak Junaidi, pasangan nomor urut 3, masyarakat Bawean itu keluhannya ada 2 yang pokok. Pertama, hampir mereka itu selalu problemnya adalah kelangkaan bahan bakar. Dan yang kedua, buruknya pelayanan publik terutama menyangkut administrasi kependudukan seperti KTP maupun juga KSK. Sekiranya nanti pasangan Pak Nur Hamim dan Pak Junaidi mendapatkan kepercayaan rakyat, bagaimana mengatasi 2 persoalan tersebut? Terima kasih. Kami persilahkan untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih.
pertanyaan dari Pak Rubai ini mengingatkan kita permasalahan itu sebenarnya tidak hanya di Bawean. Kalau soal KTP dan yang lain-lain, kami melihat selain SDM pegawai kita dalam hal ini Pemda, ini ada juga keterkaitan dengan pemerintah pusat. Misalnya belangkonya kita sudah siap, tapi kemudian kalau belangkonya tidak ada bagaimana? Dan itu tidak hanya di Bawean Pak Rubai, kami sendiri di wilayah selatan, di Dorejo juga sampai saat ini malah KTP saya masih KTP lama, belum EKTB. Nah, hal-hal seperti ini nantinya tentunya petugas kita yang di Dispenduk Capil itu harus sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau sifatnya itu pelayanan dari aparatur kita, maka kita akan memberikan reward and punishment. Kalau ada penyalahgunaan, maka kita akan memberikan reward and punishment. Begitu juga kalau soal BBM solar, memang permasalahan yang terjadi di Bawean itu khusus kalau Bawean. Di daratan alhamdulillah memang tidak pernah terjadi. Kalau di Bawean ini berkaitan dengan pihak supplier dari Pertamina, rekanan dari Pertamina yang pengangkutan, dan itu berhubungan dengan cuaca. Permasalahan ketika kita di daratan ada, kemudian cuaca tidak mendukung, maka mungkin terjadi keterlambatan. Tapi yakinlah bahwa Arjuna pun itu juga sangat sayang dengan teman-teman di Bawean dan masyarakat Bawean. Maka kami juga akan menjadikan prioritas. Kalau memang diperlukan ada semacam depo atau kerjasama antara Pemda dengan Pertamina, maka kami akan siap dengan apakah menerbitkan nanti dengan BUMD baru atau bagaimana nanti kita pecahkan dengan teman-teman di DPR. Waktu habis, kami kembalikan waktu 1 menit untuk mengeksplorasi. Kami persilahkan. Baik, tadi jawaban yang pertama soal buruknya layanan soal administrasi kependudukan, saya jujur saja belum puas. Apapun itu kan masalah warga Gresik. Tapi kalau satu misal beralasan soal belangkonya yang ada di pusat, kemudian juga masalah SDM, itu rata-rata jawaban seperti itu jawaban klise. Tidak ada langkah-langkah sistematik di mana masalah tersebut tidak cepat teratasi. Saya ingin mendapatkan jawaban lebih tajam lagi, karena ini menyangkut government. Jadi apa saja yang akan ditempuh oleh Pak Nur Hamim dan kemudian Pak Junaidi sekiranya nanti mendapatkan kesempatan untuk memimpin Gresik, supaya layanan soal KTP saja sekian tahun Indonesia merdeka kok masih buruk. Gimana? Iya, terima kasih. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. 1 Sekarang menit. ini sudah zamannya internet ya. Artinya pelayanan seperti itu mungkin malah kita akan jemput bola dengan e-government yang ada seperti itu. Kalau kami malah ke depan yang sifatnya tidak hanya pelayanan itu KTP dan yang lain-lain, malah kami akan menggeser dengan misalnya wilayah selatan itu ada semacam kantor bersama yang khusus menangani pelayanan-pelayanan, mulai dari perizinan, kemudian pajak, dalam hal ini Samsat. Ini kan sudah ada Samsat keliling. Nah, hal-hal seperti ini maka kami akan lebih prioritaskan pada jemput bola, Pak. Kalau perlu memang harus ada standar yang jelas. Berapa lama untuk mengurus suatu perizinan maupun pelayanan. Kalau memang itu sampai terjadi lama di luar dari konteks yang ada, maka kita akan memberikan laporan. Kita akan hukum petugas yang seperti itu. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangannya. Waktu habis. Pasangan calon dengan nomor urut 3 sudah menyelesaikan pertanyaan dari pasangan calon dengan nomor urut 2. Kami persilakan untuk pasangan calon dengan nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Pak Sambari, Pak Kosim, untuk pertanyaan kami, sebetulnya persoalan daerah itu banyak. Misalnya problem Kali Lamong yang sebetulnya problem laten, program PDAM dan yang lain. Kemudian kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Nah, kemudian dari persoalan bagaimana polisi yang dibangun oleh pemerintah itu berdampak pada 2 persoalan mendasar yang harus dihadapi. Persoalan mendasar dan besar yang punya social efek besar kepada masyarakat ini harus diatasi. Persoalan besar itu adalah Gini rasio yang meningkat dan kemudian terjadilah apa yang disebut middle income trap.
Saya minta penjelasan dari beliau berdua bagaimana cara mengatasi dua persoalan besar yang nanti pasti dihadapi itu dengan kondisi policy yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Gini rasio yang tinggi dan kemudian middle income trap. Bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu? Terima kasih, Pak. Oke. Silahkan untuk dijawab, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya masuk ke apa yang ditanyakan, kelihatannya mengarah pada suatu contoh Kali Lamong, PDAM, dengan masalah keberpihakan masalah perekonomian. Untuk Kali Lamong yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat mulai dari Kedamaian, kemudian Balung Panggang, Menganti, Menjeng, dan Cermih. Ini memang setiap tahun itu klasik, sering terjadi. Tapi pemerintah ini selalu berusaha. APBD sudah mempersiapkan anggaran itu untuk pembebasan tanah di bantaran sungai, bekerjasama dengan pemerintah provinsi. Kemudian tanggung jawab yang paling mendasar tentang pembangunan Kali Lamong ini adalah tanggung jawab BPWS. Kita tidak bisa untuk serta-merta untuk melakukan transaksi jual beli dan sebagainya, tidak bisa. Kami masih ada suatu koordinasi. Tapi bagaimanapun upaya untuk mengatasi Kali Lamong ini, jika nanti saya terpilih dengan Bapak Haji Muhammad Qasim, saya pasang pompa-pompa sepanjang Kali Lamong yang ada wilayah di Kabupaten Gresik yang kita cintai ini. Masalah PDAM, masalah air adalah sangat mendasar dibutuhkan oleh masyarakat. Kami masuk, kita lihat bersama, tentu air tidak selancar seperti sekarang. Kita tambah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dengan menambah 45 liter per detik. Alhamdulillah, suatu contoh di Kembangan biasanya tidak bisa naik, kemudian di GKA dan yang lain-lain. Insya Allah Pak Qasim, kita masalah air ini luar biasa. Tentang berkepihakan, monggo Pak Qasim. Habis. Oke, boleh berikan tepuk tangannya. Kita kembalikan lagi Pak, untuk mengeksplorasi mungkin 1 menit. Pak Sambari, saya tanya ya, your answer is not my question. Jawaban Pak Sambari bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya bagaimana mengatasi gini rasio yang tinggi dan terjadinya middle income trap. Itu yang saya tanyakan, kok Bapak ke Kali Lamong gitu loh. Mohon maaf, terima kasih. Cukup? Oke, kami kembalikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sebetulnya saya menjawab itu memang perlu waktu panjang, ya kan? Itu tadi masalah yang mendasar saya dahulukan. Kalau memang ada waktu, tentu akan kami tambah. Monggo Pak Qasim. Ya. Saya melihat sesungguhnya persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap bangsa sesuai dengan indikator Human Development Index itu soal pendidikan, soal kesehatan, dan soal kesejahteraan masyarakat. Bukan persoalan Gini rasio dan lain sebagainya. Dari sisi ini, ketika pendidikan itu kita tangani dengan sebaik-baiknya, insya Allah semua sektor yang lain, ekonomi, kesehatan, kesenjangan sosial, semuanya akan terbangun dengan sebaik-baiknya. Karena itu menurut saya yang perlu mendapat perhatian yang luar biasa besar adalah persoalan mendasar dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang ekonomi kemasyarakatan atau kesejahteraan. Waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya. Luar biasa, 3 pasangan calon kita sudah memberikan pertanyaannya satu sama lain di debat terbuka kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri untuk debat publik kita malam hari ini, akan kita dengarkan di sesi selanjutnya closing statement dari ketiga pasangan calon di sini yang akan memberikan closing statementnya seputar tema debat kita pada malam hari ini. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015 yang dimana malam hari ini ketiga pasangan calon akan memberikan closing statementnya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kami memberikan kesempatan yang pertama untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk memberikan closing statementnya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Sudah hal yang biasa. Setiap pemilihan kepala daerah pasti ada tim pemenangan antara satu dengan yang lain. Pasti ada pro dan kontra. Tetapi bagi Sambari Qasim tidak masalah.
Jika Allah menakdirkan Sambari Kosim dilantik, semua masyarakat antara pro dan kontra akan kami rangkul untuk menjadi satu, untuk membangun Gresik menjadi lebih baik. Gresik yang begitu besar tidak mungkin mampu hanya ditangani oleh Sambari dan Kosim. Oleh karena itu kami membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ada para ulama, ada para pengusaha, legislatif, eksekutif, dan berbagai macam kelompok masyarakat yang lain agar kebijakan yang akan kami buat nanti betul-betul berakar dari aspirasi masyarakat. Kami butuh masukan, butuh saran, butuh kritikan, dan lain sebagainya, karena Gresik adalah milik kita bersama. Tentu dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah Allah, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para aulia ilah, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, kami berharap doa dan restunya dan dukungannya agar kami dapat menjadi pelayan yang sebaik-baiknya. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang, ayo datang ke TPS dan pastikan nyoblos nomor 1 untuk Gresik yang lebih maju. Mari kita kawal dan kita jaga Kabupaten Gresik dengan kebersamaan, kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan penuh keikhlasan untuk menuju Gresik yang lebih baik. SSG memberi bukti, bukan janji. Boleh berikan tepuk tangannya. Terima kasih untuk pasangan calon dengan nomor urut 1. Untuk closing statementnya kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk memberikan closing statementnya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Dari lubuk hati yang dalam, saya menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada seluruh masyarakat Gresik yang telah mendukung, yang telah mengawal, yang telah memperjuangkan pasangan berkah, pasangan Dr. Husnul Khuluq dan Ahmad Rubai, pasangan urut nomor 2. Kami sungguh sangat berhutang budi kepada rakyat, maka kerja keras dari rakyat yang telah membela, mendukung, dan lain sebagainya itu semuanya pengabdian, semuanya perjuangannya, semuanya pemberiannya akan kami balas dengan pengabdian yang tulus apabila nanti kami itu memperoleh kehormatan menang pada pemilu kada tanggal 9 yang akan datang. Oleh karena itu kami pun juga berharap semoga pemberian pengorbanan dari seluruh rakyat Gresik itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah kepadanya. Saya kira itu yang dapat kami berikan. Jangan lupa tanggal 9 datang ke TPS dan memastikan Gresik bebas SPP sampai tingkat SMTA 2 juta, coblos nomor 2. Pariannya adalah tuku tali nang ujung pangkah, ocok lali rek, pilih berkah. Kepada masyarakat Kabupaten Gresik, saya mohon dengan penuh kesadaran, dengan hati yang paling dalam untuk bisa memilih dan memenangkan berkah, karena kemenangan berkah adalah kemenangan rakyat. Kemenangan nomor 2 adalah kemenangan masyarakat. Maka tagline kita apa? Berkah perubahan untuk rakyat. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangannya untuk closing statement yang dilakukan oleh pasangan calon dengan nomor urut 2. Kita beralih ke pasangan calon dengan nomor urut 3 untuk melakukan closing statementnya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saudaraku warga Gresik yang hari ini masih menangis karena belum bekerja, yang hari ini mengeluh biaya pendidikan dan kesehatan, yang hari ini belum punya modal usaha, yang hari ini belum punya rumah, yang petani yang masih kesulitan sarana usaha, nelayan yang masih kesulitan BBM, guru swasta, guru honorer yang belum punya kepastian pendapatan. Gresik punya potensi yang luar biasa. Jangan salah pilih pengelola. Waktu 1 menit sangat berharga untuk membangun Gresik 5 tahun ke depan.
Amanah tidak harus diperebutkan, tetapi amanah juga tidak boleh dihindari. Ayo bersama-sama bersatu menghilangkan problematika bersama Arjuna solusinya. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Dari Bawean hingga Triorejo, bertiup angin amboi sejuknya. Malam ini kita berjanji, pilih Arjuna, tenangkan hati. Mari kawan bakar ikannya, sambal kecap adu sedapnya. Para pemimpin bersatu padu, alangkah senang hati rakyatku. Cantik rupawan melambai senyummu, pakai selendang kuning indah warnanya. Bulat tekad majukan negeri, tanggal 9, coblos nomor 3, Arjuna solusinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat Gresik atas dukungan kepada Arjuna, dan kita berharap pilkada ini berjalan dengan damai, tenang, siapapun pilih dengan hati nurani Waktu Anda. habis, boleh berikan tepuk tangannya, terima kasih. Ya, demikian hadirin dan pemirsa, selesai sudah debat publik Pilkada Kabupaten Gresik 2015. Pada malam hari ini kami persilakan untuk ketiga pasangan calon untuk maju ke depan bersama-sama bergaringan tangan. Ini sebagai simbol ya untuk kesiapan mensukseskan Pilkada 9 Desember 2015 nanti secara damai di Kabupaten Gresik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga pasangan calon dan juga untuk para tamu undangan yang sudah hadir malam hari ini. Semoga melalui debat publik malam hari ini kita semakin yakin, terutama untuk masyarakat Kabupaten Gresik, untuk memilih ya pemimpin yang layak untuk dicoblos di tanggal 9 Desember 2015 nanti. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Saya Rina Koto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.